Halo, selamat siang. Shalom, damai Tuhan bersamamu. Jumpa lagi dengan saya, Abuna Markus Malaroesa dari Paroki Santo Yosef Ayawasi. Hari ini saya kembali berada di atas puncak gunung ini, Gunung Patah Hati, tempat yang sangat indah dan mempesona. Di sini saya merasakan kehadiran Allah yang sungguh nyata, penuh dengan inspirasi dan hikmat dalam kesatuan dengan alam semesta dan indah. Ibu dan Bapak, saudari dan saudaraku terkasih, hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Tema permenungan kita hari ini adalah Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Tema ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 yang berbunyi, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat kejernihan yang dikasihi Tuhan, satu ayat ini menyingkapkan kemahaluasan, maha dalam, maha besar kasih Allah bagi ciptaannya. Allah Sang Maha Kasih memancarkan keharuman dan keagungannya dari tahta kerahimannya pada umat manusia melalui alam cipta yang begitu indah dan mempesona, yang membuat kita terpesona dan terkagum-kagum akan keindahan kasih Allah itu, yang membuat kita merasakan suasana tremendum et fascinosum, merasa tergetar, takut, dicampuri kagum tapi juga rasa terpesona, tertarik dan terpikat akan kasih dan kerahimannya. Sabda Yesus hari ini mengajak kita dan mengundang kita sekaligus untuk masuk ke dalam ruang misteri kasih Allah, merasakan pelukan kasih Allah, dan merasakan hati kita bersatu secara erat dengan Allah Sang Kasih, Deus Caritas Est. Pada saat yang sama, Yesus mengajak kita ketika kita merasakan getaran dan vibra gelombang kasih Allah. Yesus mengajak kita untuk juga mengasihi Allah dengan cara yang sama. Maka dalam ayat 23 tadi, Yesus berkata, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang dan diam bersama dia. Sungguh mengagumkan janji Yesus ini. Di dalam ajakan dan undangannya terkandung betapa luhur dan betapa mulianya kasih Allah kepada umat manusia. Karena kasihnya kepada manusia, Allah Sang Maha Rahim, Allah Sang Maha Agung, berkenan mengutus putra tunggalnya ke dunia, menjadi manusia seperti kita. Dan demi kasih kepada Allah Bapa yang telah mengutusnya, kepada dunia dan kepada kita semua, Ia menempuh via dolorosa dan harus mengorbankan nyawanya di salib karena satu alasan, kasih kepada Bapa dan kasih kepada kita umat manusia.
Untuk itu, sebagai children of God, sebagai anak-anak Allah, kita diundang, kita dituntut untuk juga mengasihi Allah dengan cara yang radikal, total, dan di dalamnya terkandung kesetiaan dan komitmen. Seperti Kristus, demi kasih kepada Bapaknya dan kepada manusia, ia rela melakukan apa saja. Yang terpenting, misi dan visi besar Bapaknya terlaksana. Anda dan saya, ibu dan bapak, saudari-saudara, telah diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya melalui misteri pembaptisan kita. Juga sakramen-sakramen lain yang kita terima dalam gereja. Tuhan ingin menarik kita lebih dekat pada hatinya yang maha kudus. Hatinya selalu memancarkan cinta. Bila kita sungguh mengasihi Allah, kita akan merasakan hati kita seperti terbakar. Dibakar oleh api kasih ilahi. Jantung kita dan jiwa kita serta hati kita seperti tertikam tombak kasih Allah. Seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh besar gereja, para santo dan sata. Karena kasih kepada Allah mereka meninggalkan segala-galanya demi kasih kepada Allah. Santo Fransiskus Assisi misalnya meninggalkan segala kemewahan, kesenangan dunia, kelekatannya kepada dunia, dan membiarkan diri dibentuk dan dipakai oleh Allah untuk membaharui gereja melalui mistik spiritual yang ia wartakan, melalui cara kehidupan baru, miskin dan hina yang ia wartakan. Hatinya semakin terbakar untuk mengasihi Allah dengan sungguh. Kemudian ketika ia merasakan getaran kasih Allah dalam dirinya, ia kemudian dipanggil kepada suatu spiritualitas baru. Spiritualitas kosmik, komunio, yang komprehensif dan integratif. Dirinya dengan Allah, sekaligus dirinya dengan kosmik, dengan segenap alam semesta. Maka bisa diterima secara logik ketika Fransiskus memanggil saudari-saudara alam semesta dengan sebutan saudara, sebutan saudari. Matahari dipanggilnya saudara matahari. Air dipanggilnya saudari air. Bunga-bunga dipanggilnya saudari bunga. Dan bumi ini dipanggilnya mama bumi. Rahim yang melahirkan kehidupan. Dan di atas dan di dalam semuanya itu terpujilah Tuhan Sang Maha Kasih. Hal serupa dialami oleh pendiri ordo kami, Bapak spiritualitas kami, Bapak Santo Agustinus. Kita kenal siapa Agustinus sebelum dia mengasihi Allah dengan sungguh. Dia adalah seorang profesor retorika yang sangat terkenal. Profesor filsafat yang sangat terkenal. Tetapi ketika ia terpikat pada Allah, ia mengalami panah kasih Allah dan hati terbakar oleh cinta Allah. Ia meninggalkan segala-galanya itu. Reputasi dan segala kehebatannya dalam dunia akademik. Dan mengikuti Kristus secara radikal. Dia mendirikan hidup monastik. Kemudian menjadi imam. Menjadi uskup. Kemudian ketika ia setelah menjadi uskup, tatkala ia menulis buku konvensionis, pengakuan Agustinus ini. Di dalam satu bagian, ia menuliskan kegelisahan jiwanya, kegentaran jiwanya yang dirasuki. Kegentaran sukmanya yang dirasuki oleh kasih, panah kasih ilahi. Dalam pengakuan ke-27 poin 38 Agustinus berkata, betapa lambat aku akhirnya mencintaimu, wahai keindahan. Setua lagi dan semuda ini, betapa lambat kau kucintai. Pergumulan di balik ungkapan ini
hendak mengatakan kepada dunia, kepada dirinya dan kepada Allah. Sebenarnya ada penyesalan dalam diri Agustinus. 30 tahun lebih ia hidup di luar Allah. Tetapi ketika ia ditemukan oleh Allah melalui peristiwa pertobatan moralnya di Milano, melalui panggilannya untuk kembali ke jalan Allah, Allah menampakkan diri melalui anak kecil yang menyanyikan lagu Tole Leje, take and read, ambillah dan bacalah. Dan di sana hati Agustinus seperti tertikam tombak kasih Allah. Ia meninggalkan tempat duduknya, kembali ke kamar dan meraih Alkitab yang sudah bertahun-tahun ditinggalkannya. Dan dia membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang berkata, jangan terlarut dalam pesta pora dan kemabukan. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya senjatamu. Itulah pertobatan moral Agustinus yang kemudian membuat dia mengalami pertobatan total, pertobatan yang sejati. Kemudian pertobatan intelektualnya kita tahu dan kita ingat dalam kisah tentang perjalanannya di pinggir pantai. Ketika dalam kepalanya berkecamuk pelbagai pertanyaan tentang rahasia besar Allah Tritunggal Maha Kudus. Lagi-lagi Allah mengutus anak kecil, dewa malaikat sorgawi untuk menyadarkan Agustinus. Seorang anak kecil menggali lubang di pinggir pantai dan dengan gayungnya memasukkan air laut ke dalamnya. Agustinus lantas bertanya, hendak apakah engkau menggali lubang itu? Si anak kecil berkata, aku hendak memindahkan seluruh air laut di samudera raya ini ke dalam lubang kecil ini. Agustinus dengan tertawa sinisnya mengejek si anak kecil. That is very impossible. Tidak mungkin engkau memindahkan air laut di samudera raya yang maha luas ke dalam lubang kecil itu. Lalu anak kecil memandang Agustinus dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dan dengan tertawa sinis pula berkata, sama halnya dengan Anda Agustinus. Engkau berusaha memasukkan rahasia besar Tritunggal Maha Kudus ke dalam kepalamu yang maha kecil itu. Yang sangat kecil itu. Yang tak berarti itu. Langsung Agustinus tersadar, oh yes. Saya berusaha untuk menangkap dan memasukkan seluruh misteri Allah Tritunggal ke dalam kepalaku yang kecil. Sekarang saya tidak perlu berusaha untuk memahaminya dengan cara ini. Tapi coba menangkapnya dari perspektif kasih. Karena dalam hubungan imanen dan transenden Allah Tritunggal antara Bapa dan Putra, relasi mereka adalah relasi cinta yaitu Roh Kudus. Maka disitulah Agustinus mengeluarkan kredo teologi yang sangat terkenal yang kita ingat dan kita hidupi sampai hari ini. Dia berkata, credo ut intellegam. Aku percaya dulu baru aku bisa mengerti. Nah, ibu dan bapak, saudari dan saudaraku terkasih, hari ini kita bicara tentang cinta. Cinta bukan bicara tentang teoretikal, bukan bicara tentang retorika, bukan bicara tentang teori, tapi cinta tentang hidup. Allah telah memberikan hidupnya kepada kita karena cinta. Maka kita diundang untuk juga mengasihi Allah, memberikan hidup kita kepada Allah. Membiarkan hidup kita dipakai oleh Allah menjadi alat di tangannya, mewartakan cinta yang sama kepada sesama. Kemudian cinta itu berusaha untuk dihidupi dalam keluarga. Antara suami dan istri melalui cinta eros. Menghidupi cinta Allah. Melalui relasi cinta antara suami dan istri secara total. Secara sejati. Tak terbagikan kepada yang lain. Hanya kepada itu. Karena itu adalah pilihan Allah bagimu. Begitu juga dalam relasi persaudaraan. Cinta filia. Kita satu sama lain bertemu erat, menjalin komunikasi dan relasi cinta, namanya cinta filia. Cinta filia juga akhirnya mendorong kita untuk mencintai alam semesta sebagai saudari dan saudara kita. Dan di atas kedua cinta itu terangkum dan dimateraikan dengan cinta agung, cinta agape, cinta Allah kepada manusia dan tanggapan kita terhadap cinta Allah yang maha agung itu. Nah, ibu bapak, saudari dan saudaraku terkasih,
Itulah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga kita semakin terbakar karena kasih dan kerahiman Allah. Dan hati kita selalu tergerak dan terpesona akan kasih Allah, sang keindahan. Dan akhirnya kita seperti Agustinus berkata, terlambat aku mencintaimu, wahai engkau sang keindahan, wahai sang cinta. Sungguh aku terlambat. Tapi aku yakin dan percaya tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Karena baginya segala waktu adalah kairos, waktu berrahmat untuk kembali kepada Tuhan. Marilah kita mencintai Tuhan dengan ketulusan hati. Amin. Wassalam. Tuhan memberkati. Salam kebajikan.